Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan channel Do Undercover. Kita buat sedikit obrolan ya, obrolan orang awam. Uh, tapi insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga ada bermanfaat ke edukasi, menginspirasi guys. Nah, kita akan coba ya mengenai sistem uh, hukum atau sistem kenegaraan di berbagai negara berbeda-beda termasuk di negara kita. Nah, kita coba untuk membuka tema kita antara sistem kenegaraan yang demokrasi dengan yang berasaskan hukum Islam. Apalagi dengan dikaitkan di arena sensitif ya, yang pada masa sekarang, masa-masa demokrasi, yaitu pemilu guys. Tapi ini bukan membicarakan masalah dari sisi politisnya, tapi kita membicarakan dari sisi hukum bagaimana yang mayoritas penduduk atau rakyat atau masyarakatnya beragama Islam dengan adanya sistem demokrasi ini guys. Nah, pun pendapat, opinion atau penekanan di sini tidak ada atau jangan sampai menimbulkan konflik interest atau tidak menyinggung dalam arena di masa sekarang ini. Kita netral, cuma kita mendedikasikan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan di negara yang mayoritas beragama Islam. Adapun dari asas demokrasi ketika dikaitkan dengan agama Islam telah menjadi masalah atau topik yang banyak diperdebatkan. Dalam konteks ini penting untuk memahami bahwa interpretasi dan penerapan asas demokrasi dalam sistem politik dapat bervariasi dalam berbagai konteks budaya dan agama, termasuk Islam yang banyak negara-negara menganut sistem demokrasi sedangkan masyarakatnya mayoritas beragama Islam. Dan sebagian besar ada beberapa pandangan menekankan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan bersamaan di hadapan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam. Misal prinsip syuro atau musyawarah. Dalam Islam menekankan pentingnya konsultasi dan partisipasi warga di dalam pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Sebagian berpendapat, pandangan menekankan pada prinsip demokrasi seperti itu. Namun ada juga pandangan atau sebagian yang menekankan perbedaan atau malah ketegangan antara konsep demokrasi modern dan teologi politik Islam. Beberapa pemikir Islam menyoroti bahwa demokrasi sekuler mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan ajaran Islam, terutama dalam hal pemisahan agama dan negara.
dan potensi konflik dengan prinsip-prinsip agama. Dalam prakteknya, banyak negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam atau Muslim memiliki sistem politik yang bercabang dari berbagai bentuk demokrasi. Beberapa negara telah mencoba menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi di dalam konstitusi dan sistem politik mereka. Sedangkan yang lain tetap mempertahankan pandangan yang lebih tradisional terhadap hubungan antara agama dan politik. Sebagian besar pemimpin dan cendekiawan Muslim setuju bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti akuntabilitas publik, keadilan, dan kebebasan dapat sesuai dengan ajaran Islam. Namun, tantangannya terletak pada implementasi konsep-konsep ini sesuai dengan pandangan keagamaan dan budaya yang berbeda-beda di masyarakat Muslim di seluruh dunia. Dalam mengaitkan azas demokrasi dengan agama Islam, penting untuk mengakui keragaman pandangan dan praktek di berbagai masyarakat Muslim dan konteks politik. Upaya untuk membangun sistem politik yang menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip agama Islam dapat bersifat sangat kompleks dan harus mempertimbangkan banyak faktor budaya, sejarah, dan sosial. Juga penting untuk diketahui bahwa pandangan individual tentang bagaimana azas demokrasi dapat dikaitkan dengan agama Islam akan selalu bervariasi, tergantung pada sudut pandang keagamaan, politik, dan budaya di dalam negara tersebut. Proses ini seringkali penuh dengan debat dan perdebatan yang berkelanjutan di kalangan para cendekiawan, aktivis, dan pemimpin di dunia Muslim. Jadi, kalau kita tarik garis merahnya, hubungan antara azas demokrasi dan agama Islam adalah topik yang kompleks dan terus berkembang. Meskipun ada pendapat yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi sejalan dengan nilai dan ajaran Islam. Juga ada pandangan yang menekankan perbedaan dan ketegangan antara konsep tersebut. Dalam implementasinya, upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip Islam harus benar-benar dipertimbangkan ya, keragaman pandangan dan praktik di masyarakat Muslim di seluruh dunia. Nah, sekarang bagaimana dengan kaitannya, timbul pertanyaan, arti dari demokrasi itu sendiri, yang mana berasal dari bahasa Yunani. Demos adalah rakyat dan kratos adalah ada yang menyatakan suara Tuhan atau kekuasaan kratos itu. Nah, bagaimana kaitannya dengan sistem hukum dalam syariat Islam? Bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam demokrasi malah jadi sesama manusia atau suara terbanyak, atau mungkin suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan itu sangat-sangat menimbulkan perdebatan karena jelas itu dalam pengertian Islam, apabila kita menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas-jelas itu perkara yang haram dan itu adalah syirik. Jadi sangat menarik dan memerlukan pemahaman yang seksama. Untuk menafikan hal tersebut, para pakar khususnya di bidang bahasa
Jadi bukan diartikan suara Tuhan atas itu, tapi kekuasaan. Dalam konteks ini demokrasi mengacu pada kekuasaan yang dipegang oleh rakyat atau warga negara. Begitu guys. Di sisi lain, dalam ajaran Islam konsep syirik merujuk pada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau seseorang. Dalam hal ini karena demos adalah suara rakyat, jadi subjeknya itu personal itu orang atau manusia. Jadi syirik dianggap sebagai dosa terbesar dari tauhid dengan prinsip keesaan Allah atau tauhid itu sendiri. Maka dalam hubungan dengan demokrasi, pandangan bahwa demokrasi identik dengan syirik mungkin diungkapkan dalam beberapa argumen yang menyatakan bahwa demokrasi kekuasaan tersentral dalam wewenang rakyat atau manusia, bukan sepenuhnya di bawah kekuasaan Allah. Nah itu memplesetkan ya. Jadi silakan ya semua komen seperti yang tadi pertama kali kita opening, jangan sampai menimbulkan konflik interest ya. Jadi karena suasananya sekarang suasana yang makin memanas guys. Namun kita kembali, namun demikian perlu dicatat bahwa pandangan tentang demokrasi dan syirik dapat bervariasi di antara cendekiawan dan pemikir Islam. Banyak ulama dan pemimpin muslim memandang bahwa konsep demokrasi ketika dijalankan dengan penuh keadilan dan pertimbangan terhadap prinsip-prinsip agama dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Penting juga untuk ya guys ingat ya bahwa interpretasi individu terhadap aspek-aspek agama dapat bervariasi dan seringkali dibahas dan diperdebatkan di antara para cendekiawan dan ulama Islam. Oleh karena itu penting untuk memahami argumen dan pandangan yang berbeda-beda terkait dengan hubungan antara demokrasi dan agama Islam. Nah, hati-hati guys, di sini terdapat orientasi ke subhat ya. Subhat sangat menyambar-nyambar. Dan silakan apabila ada dari uraian kita ini yang tidak sependapat diutarakan di komen ya, dengan bahasa yang santun, indah, penuh dengan adab dan akhlak. Jadi kita akan atau harus bersikap bagaimana khususnya untuk umat muslim yang berada di alam azas demokrasi di negaranya. Penting juga untuk kita pahami bahwa agama dan politik seringkali saling terkait dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di berbagai masyarakat muslim, interpretasi tentang bagaimana prinsip-prinsip agama Islam harus diintegrasikan dalam sistem politik dan dapat bervariasi. Dalam menyikapi pandangan bahwa demokrasi identik dengan syirik, merupakan hal yang penting untuk memerhatikan keragaman pandangan dan pendekatan, memahami hubungan antara demokrasi dan agama Islam sendiri. Perdebatan dan dialog yang terbuka dapat membantu untuk mendekati keprihatinan dan pemahaman yang berbeda-beda dalam konteks ini. Jadi, dalam kaitannya dengan agama Islam dan sistem demokrasi, perdebatan mengenai bagaimana sistem demokrasi dapat berdampingan dengan prinsip-prinsip agama, dalam hal ini agama Islam, telah menjadi topik yang terus-menerus diperdebatkan di lingkungan akademik serta masyarakat umum. Masalah dakwah tentang kemungkinan sistem demokrasi
membuat keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, seperti dalam kasus menghalalkan apa yang dianggap haram oleh agama, merupakan persoalan yang telah menjadi subjek perbincangan dalam konteks hubungan antara agama, Islam, dan politik. Jadi maksudnya apabila menganut sistem demokrasi, apabila ada hal yang dikaitkan harus pengambilan suara di parlemen atau di legislatif, bisa menjadikan hal tersebut halal dan boleh. Tetapi di dalam sisi agama itu jelas-jelas haram. Nah ini yang menimbulkan perdebatan masalah asas demokrasi dengan syariat Islam. Yang jelas, yang penting untuk diingat bahwa sistem demokrasi yang sehat harus mencakup mekanisme perlindungan hak asasi manusia. Islam nomor 1 dalam hal ini. Termasuk kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Islam nomor 1 dalam ini. Dan Masya Allah, sudah sempurna. Dalam konteks ini pun, demokrasi yang baik harus memungkinkan warga negara untuk mengamalkan agama mereka tanpa diskriminasi atau penindasan. Islam nomor 1 dalam hal ini. Namun demikian, ketika masyarakat yang mayoritasnya Muslim menggunakan sistem demokrasi untuk membuat keputusan, terdapat potensi untuk konflik antara keputusan politik dan prinsip-prinsip agama Islam. Nah, itu tadi ya. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem demokrasi dapat dijalankan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama yang dipegang oleh sebagian besar populasi. Dalam konteks ini, peran lembaga legislatif, dikatakan, atau parlemen, memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang dipegang oleh masyarakat. Ini juga menimbulkan kebutuhan akan proses pembelajaran dan dialog yang intens antara para pembuat keputusan publik atau politik dan para ulama atau cendekiawan agama. Pentingnya mendapatkan persetujuan dari para ulama atau otoritas agama Islam, hal keputusan yang dapat mempengaruhi prinsip-prinsip agama juga harus diperhatikan. Kerjasama yang erat antara para pemimpin politik dan otoritas agama dapat membantu dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk memperhatikan kehendak mayoritas dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama. Jadi di sini ada tarik ulur ya. Jadi di parlemen atau legislatif itu harus benar-benar ada perwakilan dari rakyat yang memang paham cara berpolitik demokrasi dengan menyeimbangkan sistem syariat Islam. Juga perlunya pendidikan dan kesadaran dan prinsip-prinsip agama yang mendalam dalam masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Dengan pendidikan yang kokoh tentang nilai-nilai agama, masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip agama Islam dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan demokrasi mereka. Mungkin atau tidak mungkin. Dalam konteks ini perlunya dialog yang terbuka antara masyarakat sipil, pemimpin agama, dan pemimpin politik, sehingga keputusan politik dapat mencerminkan nilai-nilai masyarakat serta memperhatikan pedoman agama. Apakah bisa? Jadi obrolan kita ini ya adalah suatu persoalan yang kompleks dan dapat menimbulkan ketegangan guys antara sistem demokrasi dan prinsip-prinsip agama Islam. Namun demikian, dengan dialog yang terbuka, pendidikan yang mendalam, dan kerjasama antara para pemimpin politik dan otoritas agama, insya Allah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan menyeimbangkan atas dasar demokrasi dan syariat Islam itu memadai antara kehendak mayoritas serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam konteks demokrasi. Nah, saya kira demikian guys. Jadi antara negara yang berasaskan demokrasi, sedangkan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti yang kita utarakan tadi, bagaimana menyikapinya, bagaimana, apakah bisa selaras atau tidak selaras dalam menarik ulur prinsip demokrasi dan prinsip syariat Islam. Juga ketegangan-ketegangan ini yang memang tidak luput dan tetap berkembang mengenai prinsip-prinsip ini. Silakan di komen apakah akan nyambung atau kembali lagi pengertian dari demokrasi itu sendiri dan bagaimana sistem syariat Islam yang jelas-jelas itu hukum yang betul-betul satu, Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Silakan komen pendapatnya atau opinion Anda dan dukung terus channel Abu Undercover karena dukungan Anda sangat penting guna pengembangan podcast channel Abu Undercover ini. Sekian, dan sekali lagi jangan menimbulkan konflik interest. Kita harus dialog terbuka, kepala dingin, hati yang lega, sampai menimbulkan konflik di antara kita. Semoga NKRI tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa channel podcast Abu Undercover, subscribe, like, share, komen, dan tombol notifikasinya dipijit guys. Jangan dijilat. See you next vlog. See you next content. See you next podcast. Wassalam.